Pak ya, tolong di-mute dulu. Jadi, ya, kalau kita kembali kepada original text, di kitab Anda tidak ada kata Allah. Itu. Bahasa Allah itu hanya ada di terjemahan bahasa Arab dan kita sekarang di Indonesia. Ya. Anda, tunggu Pak, sabar. Anda yang menyerang kami Islam, mengatakan Allah punya anak. Yesus anak Allah. Kalau sahabat Kristen mengatakan Yesus anak Theos, ya, Theos punya anak, kami umat Islam akan memandang Anda sama seperti Hindu dan Buddha. Nggak ada debat, nggak ada dialog. Jadi kami nggak menyerang. Kami hanya mempertahankan akidah kami yang senantiasa kata Allah itu diambil untuk mendudukkan manusia Yesus menjadi Tuhan. Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira. Kami harus melawan, Pak. Kami harus berjuang meluruskan akidah kami yang dibengkokkan oleh Kristen. Jadi kami tidak menyerang Kristen. Ya, saya percaya ini semua terjadi karena kurangnya belajar dari berbagai sumber sejarah tentang penyebutan nama Allah ini. Karena Ustadz Zuma ini memberikan argumen bahwa orang Kristen membengkokkan, ya, atau bisa kita katakan umat Kristen yang mencontoh ataupun menciplak dan meniru-niru daripada penyebutan kata Allah ini. Jadi sebelum munculnya agama Islam, kata Allah itu sudah dipakai oleh komunitas Kristen. Nah, mau cari buktinya? Ya, pada waktu terjadinya konsili Efesus tahun 431, seorang pemimpin gereja di wilayah Elusa dekatnya Yordan, namanya Abdullah. Abdullah itu artinya apa? Hamba Allah. Itu nama uskup Kristen waktu itu, abad ke-5 tahun 431. Kedua, ditemukan prasasti-prasasti Arab sebelum zaman Islam. Sebagian itu prasasti Kristen. Kalau kita membaca sejarah umat Islam, Nabi Muhammad itu dilahirkan, kalau disesuaikan dengan tahun Masehi, kira-kira tahun 571, wafat tahun 632, ya kan? Anda membaca prasasti Arab itu tahun 512 itu ditemukan prasasti yang namanya prasasti Jabat, ditulis dalam bahasa Arab dan juga bahasa Aram dan Yunani. Lalu tertulis di situ adalah kata-kata Bismillah, demi nama Al-Ilah, Manaf Bahani Barmar Al-Qais. Ya, itu prasasti Jabat. Lalu prasasti Umul Jimal kedua ditemukan di Yordan, itu pertengahan abad ke-6, di mana ada kata Allahu Ghafara li Ulai, Allah mengasihi keluarga Ulai, katib Ubaidah, penulis dari Ubaidah, sekretaris dari Ubaidah. Itu sudah tertulis sebelum zaman Islam. Kedua, secara bahasa Arab itu serumpun dengan bahasa Ibrani dan bahasa Aramai. Sebagai bahasa serumpun, Elohim, Eloah, kemudian menjadi ilah, al-ilah, Allah. Itu gejala bahasa. Kenapa harus dipersoalkan hanya gara-gara istilah itu muncul pada agama Islam? Ya tidak tergantung dengan Islam. Karena bahasa ya bahasa, bukan agama. Sama dengan kalau kita di Indonesia ngomong haleluya, kan semuanya Kristen karena di sini minoritas Yahudi. Kalau Anda pergi ke Israel, haleluya itu ya Yahudi ya Kristen, ya toh? Kalau kita ngomong ke Timur Tengah, alhamdulillah itu tergantung yang ngomong siapa. Kalau alhamdulillah itu muncul dari kubah bersalib, itu Kristen. Doa di gereja Ortodoks Syria itu, ya doa sebelum perjamuan suci. Alhamdulillahi ala khairatihi, alhamdulillahi ala barokatihi, alhamdulillahi ala afdalihi. Segala puji bagi Allah karena kebaikannya, segala puji bagi Allah karena berkatnya. Itu pada saat mau perjamuan suci Tanawal. Dan gereja Syria itu sudah muncul di abad pertama Masehi, waktu pencurahan Roh Kudus tahun 33. Makanya kalau Anda baca di Alkitab Kisah Para Rasul, coba cari orang Melayu kan nggak ada, orang Jawa, orang Batak kan nggak ada. Tapi Anda lihat pendatang dari Roma dan Arab sudah ada di situ. Jadi Arab itu dengan diidentikan dengan agama tertentu, gitu loh. Jadi bukan karena ada di bahasa Indonesia, itu bahasa Arab juga ada. Kalau Anda pergi ke Mesir, ya, misalnya membaca Alkitab, fil badil kanal kalimat wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah ada kana fil badil indallah kullu sayin dahi kana wa fi kurihi lam yakun sayun mimma kan al-masdulillahi iman. Ini Yohanes 1:1-3. Coba di situ ada kata Allah, ada bil batil kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Ini kalau baca Injil di gereja Koptik, di gereja Syria, itu terakhirnya kan al-masdulillahi iman.
segala kemuliaan bagi Allah senantiasa. Loh, ini saya ngomong begini bukan karangan saya. Anda cari YouTube aja ketemu ya tulisan Reciting the Bible in Arabic Orthodox Church. Loh, muncul sih. Bukan karangan saya. Kok mirip Pak? Budayanya sama kok. Soal budaya misalnya, kalau di Indonesia orang ngaji itu kan orang Islam. Coba Anda pergi ke Israel. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Ulangan pasal 6 ayat 4. Kemudian orang Kristen membawa kitab yang sama itu, budayanya dibawa ke Mesir, ke Syria, ke Yunani. Nah, kemudian ada istilah Yunani Kyrie eleison. Kyrie eleison itu Tuhan kasihanilah. Kyrie eleison, Kyrie eleison, ya Roburkam. Ya Roburkamnya bahasa Arab. Kyrie eleison, Kyrie eleison, irhamni ya Allah. Ini gereja, irhamni ya Allah, itu gereja. Di Indonesia karena yang bahasa Arab hanya orang Islam. Orang Islam yang bahasa Arab pun tidak berbicara dalam bahasa Arab. Akibatnya bahasa Arab khusus dari bahasa agama gitu loh. Kalau di Timur Tengah kan enggak. Anda ketemu di airport, ketemu di mana di gereja, dia ngomong, "Bagaimana kabarmu? Kefalak?" "Alhamdulillah, puluh tamam." Ya gitu, orang Arab. Ya, kapan kita ketemu ya? Insya Allah bukra katanya, insya Allah besok. Jam berapa? Ini gitu. Di Israel sekarang, Quran itu kan diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Karena ada komunitas Muslim di Israel. Dari kata Allah itu tidak bisa identik dengan agama tertentu. Ya, kata-kata misalnya dalam prasasti Umul Jimal itu, Allahu ghafarali ulai, katib ubaidah. Allah mengasihi keluarga Ulai, lalu ada tanda salibnya di prasasti Jabat. Bismillah Manaf Wahani Mar Al-Qois. Manaf dan Hani, anaknya Mar Al-Qois. Berarti kan anak di sini masih gunakan kata-kata bar, bukan bin. Artinya bahasa Arab yang dipakai di prasasti ini masih terpengaruh bahasa Aramaik. Nama-namanya masih nama-nama Yunani, sekalipun ada nama Arab, Manaf, Hani nama Arab, tapi belum Mar Al-Qois nama Arab, tapi Sergius nama Yunani. Jadi semua itu jangan hanya melihat sejarah Indonesia dari Alkitab Indonesia, pergi ke Libanon sana, pergi ke Yordan, pergi ke Syria. Di sana kan Kristennya juga berbahasa Arab dan tidak pernah ada orang Arab Islam melarang orang Kristen karena mereka tahu mereka sejarahnya setelah Kristen. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah menyaksikan uraian yang sangat berbobot dari Bapak Dr. Bambang Nursena ya, yang menanggapi pernyataan Ustadz Juma mengenai nama Allah ya. Penjelasan Bapak Dr. Bambang Nursena melandaskan fakta sejarah teman-teman ya. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita menggali kebenaran dengan teliti. Jangan asal ngomong ya. Jadi pernyataan Ustadz Juma terbukti kurang akurat teman-teman ya, dan memerlukan kajian yang lebih dalam ya. Jadi saudara mesti banyak belajar ya Ustadz Juma ya. Jadi melalui penjelasan Bapak Bambang ini kita diingatkan bahwa nama Allah bukanlah milik agama tertentu ya, seperti yang diklaim oleh si Juma ini ya, melainkan milik seluruh umat manusia yang percaya dan menyembah kepadanya ya. Jadi saudara, di tengah berbagai tantangan dan upaya untuk menggoyahkan iman kita, marilah kita tetap teguh dan berpegang pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ya. Janganlah kita mudah terpengaruh oleh mereka yang mencoba melemahkan iman kita dan menyesatkan kita dari jalan kebenaran ya. Kuatkanlah iman kita melalui doa, melalui renungan firman Tuhan, persekutuan yang erat dengan sesama ya, dan juga rajin-rajinlah menonton video dari Bapak Dr. Bambang Nursena ya, yang sudah banyak tersebar di YouTube dan media sosial lainnya ya. Semoga uraian ini menambah pengetahuan dan memperkuat iman kita ya. Meskipun Bapak Dr. Bambang Nursena tidak menanggapi Ustadz Juma secara langsung teman-teman ya, namun pesan yang disampaikan sangat jelas dan penuh hikmah ya. Kiranya kita semua dapat terus belajar dan bertumbuh dalam pemahaman akan kebenaran firman Tuhan, dan tetap teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Shalom.